Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak, masih semangat belajarnya Ferry. Masih Pak. Iya Pak. Semangat ya, dari menunggu yang lain nih baru 13 orang yang masuk. Saya sudah memberikan beberapa masukan di forum diskusi, jadi sebenarnya ada perbedaan yang mendasar antara diskusi yang pertama dengan diskusi yang kedua ya. Jadi kalau diskusi yang pertama itu lebih ke mencari miskonsepsi dari modul 3, untuk yang diskusi kedua itu lebih ke penerapan HOTS, kelebihan dan kelemahannya apa. Jadi nanti jangan salah tempat ya ketika membuat forum diskusi. Dan harapan kami memang forum diskusi itu aktif sehingga terlihat kegiatan Bapak Ibu dalam diskusi. Jangan sampai ada yang membuat diskusi tapi nggak ada yang komentari, kan kasihan. Udah komentarin aja, apakah Bapak Ibu sudah makan siang, gitu. Kasih aja tulisan di situ ya. Sesuai dengan tema yang disampaikan. Jangan sampai ada teman kita yang membuat forum tidak ada yang datang ke sana, kan kasihan. Baru 15. Sembari menyiapkan nanti yang mau presentasi, silahkan nanti saya beri kesempatan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau mencoba menampilkan hasilnya. Nanti kira-kira kita akan menghabiskan waktu ini sekitar 50 menit sesuai dengan Excel ya. Excel jadwal. Ada yang sudah siap untuk presentasi, Bapak Ibu? Belum? Pak, bertanya berarti itu nanti berupa soal nggih, Pak? Dalam? Pak Ferry, berarti itu nanti berupa soal nggih, Pak? Berupa sesuai dengan tadi ya, saya. Bentar. Ya, analisis penerapan materi modul 3. Ini sesuai dengan unggahan bahan presentasi. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengunggah bahan presentasi. Nah, pada kesempatan hari ini kita diminta untuk mempresentasikan hasil tersebut. Lakukan analisis terhadap lingkungan belajar peserta didik, kaitkan antara materi pembelajaran yang dipilih dengan hasil analisis lingkungan belajar peserta didik, tuangkan hasil analisis penerapan materi ini dalam bentuk bahan presentasi. Ya, betul. Bisa berupa latihan soal, Bu. Iya Pak, saya boleh mencoba Pak untuk mempresentasikan. Ya, siap. Silahkan, Bu Erna. Iya Pak. Sembari menunggu yang lain, boleh? Itu untuk Pak Ferry, slide-nya tolong Pak untuk di. Ya, sebentar. Oke. Sudah kelihatan Pak slide saya? Sudah, tapi kurang jelas, diperbesar bisa Bu? Bisa Pak, bisa. Ya, teman-teman yang lain jelas. Ini teman-teman yang lain sudah jelas, G? Sudah Pak. Sudah Pak, jelas Pak. Oke, terima kasih Pak Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berusaha untuk memahami soal ini Pak Ferry di
tepatnya di modul tes sumatif nomor 18 Pak Ferry, di mana di situ merupakan aplikasi turunan sesuai dengan tadi yang saya paparkan waktu presentasi, yaitu KB 3.3, di mana di situ ada aplikasi turunan. Nah, seringnya memang kita terjebak di sini Pak Ferry, karena ini ada hubungannya dengan fisika. Jadi kemarin memang saya sendiri agak kesulitan lagi soal apa dan harus bagaimana begitu. Saya juga yakin soal ini bagi anak pun juga menjadi sangat hot, karena untuk membayangkan sampai ke turunan itu juga membutuhkan proses yang tidak sebentar, Jadi anak memang harus kita arahkan dan kita harus perbanyak latihan soal terkait dengan aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Nah, ini saya mencoba di soal ini, Pak. Soalnya bunyinya begini. Sebuah benda dilempar ke bawah dari puncak tebing dengan kecepatan awal V0 meter per detik dan turun sejauh S dengan fungsinya yaitu V0T ditambah 16T kuadrat meter dalam T detik. Jika benda tersebut menabrak laut dalam 3 detik dengan kecepatan 140 meter per detik, maka tinggi tebing tersebut adalah berapa meter? Begitu. Jadi untuk soal seperti ini Pak Ferry, yang pertama anak harus memang ekstra untuk berpikir, harus bisa menggambarkan kondisi sebenarnya. Oh, mereka ada tebing, kemudian ada benda dilempar dari tebing itu, berarti mereka berimajinasi untuk mengarah ke sana. Nah, untuk penyelesaiannya di sini diberikan sebuah S itu adalah jarak atau tinggi tebing. Di sini saya buat ini sebagai fungsi T, ST sama dengan V0T ditambah 16T kuadrat. Ini saya anggap sebagai persamaan pertama. Kemudian, nah di sini Pak Ferry, kesulitannya anak itu terkadang untuk menentukan turunan pertama ini, di mana kita tahu bahwa jika benda tersebut menabrak laut dalam T detik dengan kecepatan, berarti kan kalau kita hubungannya dengan kecepatan, maka kecepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi S terhadap T. Maka dari sini saya peroleh turunan pertama S dalam fungsi T yaitu V0T ditambah 32T, dimana tadi ya ini T-nya berarti T ini pangkat 1, maka kita kalikan dengan 1, maka V0 kali 1 V0, T-nya 1 dikurangi 1, maka T-nya pangkatnya 0 menjadi 1. Begitu. Kemudian 16T kuadrat, berarti 16 kita kalikan dengan pangkatnya yaitu 2 menjadi 32, kemudian pangkatnya 2 kita kurangi dengan 1, maka T-nya menjadi 2 kurang 1, 1, maka menjadi T. Nah, ini untuk anak biasanya kesulitannya di sini. Jadi tidak hanya anak, saya saja kemarin ketika memperoleh soal seperti ini, ketika mendapatkan modul itu saya buka, ya Allah ini bagaimana caranya, begitu saya juga harus berpikir keras. Nah, ini kemudian untuk fungsi V sendiri yaitu tadi VT VT itu adalah turunan pertama dari T, maka kita peroleh VT-nya sama dengan V0 ditambah 32T. Dimana kita tahu untuk kecepatan ketika menabrak laut dalam 3 detik itu kan berarti 140 meter. Berarti ini 140 meter dengan T-nya adalah 3 detik. Berarti T-nya kita ganti dengan 3. Maka kita peroleh 32 kali 3 itu 96, maka V0-nya diperoleh 140 dikurangi 96. Nah, ini fungsi aljabar juga harus digunakan Pak Ferry. Jadi ketika mengerjakan soal ini tidak hanya satu materi yang harus dikuasai, tetapi fungsi aljabar juga harus dikuasai oleh anak. Jadi diperoleh V0 sama dengan
140 dikurangi 96, maka V0-nya sama dengan 44. Nah, setelah diperoleh V0 44 itu bagaimana? Nah, ini anak juga terkadang anak kesulitan di sini. Terus habis V0 bagaimana? Seandainya ketika pembelajaran dengan bimbingan guru, ngoten ya Pak. Jadi sekarang kita substitusikan V0 itu ke dalam persamaan 1, karena kita menginginkan, yang kita inginkan adalah tinggi dari tebing, maka kita substitusikan ke dalam fungsi ST sama dengan V0T ditambah 16T kuadrat. Maka diperoleh di sini dengan T-nya tadi masih 3 karena di sini saat menabrak laut dalam 3 detik, berarti kan T-nya diperoleh 3 nggih. Jadi V0-nya kita masukkan 44 kali 3 ditambah 16 kali 3 kita kuadratkan. Kemudian untuk mempersingkat perhitungan, 3 kita keluarkan, maka di sini sisa 44 ditambah di sini tinggal 16 kali 3. 16 kali 3 sendiri 48, kita jumlahkan dengan 44 sama dengan 92, kemudian kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah tinggi tebingnya adalah 276 meter. Nah, dalam kasus ini tentu ini membutuhkan banyak sekali materi yang harus kita gunakan guys, selain turunan itu sendiri, sehingga untuk soal-soal seperti ini terkadang anak memang agak harus berpikir keras, dan ini termasuk soal-soal yang hot bagi saya terutama, mungkin juga anak pada khususnya nggih. Ngoten Pak Ferry, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, mohon koreksinya Pak Ferry. Maaf Pak, suaranya belum terdengar Bapak. Pak Retno. Terima kasih Bu Retno. Oke, kalau dari sisi soal memang ada level tertentu ya. Di sini memang V0-nya tidak diketahui, sehingga memang di awal kita harus mencari V0. Nah, bagaimana membuat anak bisa untuk mencari V0-nya terlebih dahulu itu juga perlu waktu, saya rasa Bu Erna. Oke. Kemudian mungkin ini apa namanya, kalau bentuknya soal cerita biasanya kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut ya, biasanya kan begitu. Itu untuk mempermudah peserta didik memahami kira-kira apa yang ada dalam soal tersebut, yang diketahui itu apa aja. Itu mungkin Bu Erna tambahan dari saya. Kemudian yang diketahui apa aja? Oh, di situ ada fungsi S, fungsi ST ya namanya. Kemudian ada juga T-nya dalam waktu 3 detik. Kemudian ada kecepatan, berarti VT. VT-nya adalah 140 meter per detik. Kemudian ditanyakan apa? Oh, yang ditanyakan tinggi tebing. Tinggi tebing disimbolkan dengan apa? Oh, dengan ST. Itu mempermudah agar peserta didik itu memahami apa yang kita miliki dan apa yang ditanyakan, sehingga solusi nanti diperoleh. Mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Bu Erna, kalau kita mempunyai soal hot seperti ini, kelebihannya apa dan kekurangannya apa? Pertama, terkait penerapannya kepada peserta didik. Kalau kelebihannya jelas Pak, ini untuk beberapa materi memang anak harus menguasai, dan mereka harus menguasai beberapa materi yang diperlukan, termasuk satu yaitu turunan fungsi, yang kedua untuk aljabarnya, kemudian untuk dua itu saya rasa. Jadi mereka berpikirnya mereka harus lebih, kelebihannya anak dituntut untuk tidak hanya berpikir 1 atau 2 masalah, tetapi di sini anak dituntut berpikir lebih luas dari yang diharapkan. Kemudian kekurangannya, terutama kalau ada soal seperti ini jelas kekurangannya apa ya? Anak yang kemampuannya kurang mestinya. Iya, kemampuannya yang kurang, yang mereka hanya memahami 1, mungkin 1 tambah 1 kata Pak, hanya 1, belum bisa menggabungkan
materi satu dengan yang lainnya, mungkin ini mereka akan mengalami kesulitan. Nah, Ngoten, Pak. atau yang lain mungkin bisa menambahkan, kira-kira kalau kita diberikan soal hot seperti ini, itu apa yang akan dirasakan oleh peserta didik? Apa yang mereka dapatkan dan kelemahan apa yang mereka dapatkan, mereka rasakan? Bu Retno mungkin silahkan. Ya mungkin kalau bagi anak yang tingkat intelektualitasnya itu tinggi, Pak. Karena masalahnya begini, Pak, seperti saya mengajar di desa ya, Pak, anak-anak yang sudah agak pinter gitu itu mereka lari ke kota mesti, Pak, ke SMP Wonogiri kota gitu lah. Kita yang di pinggiran-pinggiran ini kedumani itu anak-anak yang dengan prestasi yang rendah itu kesulitannya menerangkan pada mereka itu kita harus benar-benar mungkin berulang kali, Pak, kita menerangkan bagaimana satu langkah ini dulu dipahamkan, kemudian baru ke langkah selanjutnya. Jadi step by step-nya harus dengan sangat sabar memberikan penjelasannya, Pak. Berulang-ulang mungkin. Begitu, Pak. Terima kasih. Bagus. Ya, itu strategi yang diberikan oleh Bu Retno untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dirasakan oleh peserta didik ya. Mungkin yang lain, Pak Sidik. Pak Sidik, silahkan. Pak Sidik Krisnawadi, monggo. Kalau dari soal yang disabarkan, ini siswa cenderung sangat kesulitan banget untuk memecahkan. Karena biasanya yang paling sulit itu memahamkan siswa ke arah mana yang mau dituju dari soal tersebut. Saya kira itu, Pak. Kalau nanti siswa sudah paham dan dimaksud dari soal itu apa, mungkin bisa mengerjakan. Tapi dengan langkah-langkah yang begitu banyak, mungkin siswa juga kesusahan lagi. Nah, strateginya Pak Sidik apa nih kalau peserta didik mengalami kesulitan seperti itu? Apa yang dilakukan oleh Pak Sidik? Sama, Pak, mungkin dengan guru-guru yang lain melatih, terus banyak latihan soal yang sama. Berulang-ulang kali, gitu. Beda angka saja mungkin sudah kesulitan untuk siswa. Biasanya seperti itu. Oke. Terima kasih. Satu lagi mungkin yang mau menanggapi yang disampaikan oleh Bu Tri Wahyuni, silahkan Bu Tri Wahyuni. Bu Tri Wahyuni. Belum dihidupkan mikrofonnya, Bu. Oke, silakan. Kok nggak kedengeran suaranya ya? Saya tidak terdengar, apakah yang lain mendengar? Tidak, Pak. Tidak. Dari kemarin memang Tidak mendengar. ini kedengaran. di speaker, Pak Ferry. Apa tidak? Dari hari pertama memang Bu Tri Wahyuni ada kesulitan di speakernya, Pak. Jadi untuk merespon itu agak kesulitan. Oh, apa tidak usah menggunakan ini? Apa namanya? Bantuan alat langsung. Headset, ya. Langsung volume laptop biasanya bisa. Dilepas mohon. Sepi. Nggak kedengeran, Pak. Tidak pakai headset, volume laptop digedein, Bu. Ya. Nggak bisa, nggak kedengaran. Putri Wahyuni, ini adalah permasalahan yang Bu hadapi, ini harus ada solusinya ya.
nanti ke depan kalau Putri PPL-nya daring, kan nggak mungkin nggak didengarkan oleh peserta didik. Jadi harus dicari solusinya nggih Putri. Biar ke depannya bisa lancar mengikuti perkuliahan ini ataupun untuk pelaksanaan PPL daring. Mungkin bisa menggunakan HP juga bisa sepertinya ya. HP bisa nggak sih? Bisa ya? Bisa, Pak. Sakit, Pak. Putri nanti dicoba menggunakan HP, nggih? Nggih, satu lagi mungkin Bu Karisma Hidayah. Silakan Bu Karisma Hidayah. Nggih, Pak. Untuk permasalahan anak-anak SMP di saya tempat mengajar, kebetulan saya mengajar di SMP Al-Fusa Kedung ini, Pak. Yang mana SMP ini anak-anaknya itu heterogen, artinya dengan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ketika saya mengajar di anak-anak yang kemampuannya bagus, maka anak-anak itu akan mudah sekali cepat menangkap apa yang kita sampaikan. Akan tetapi berbeda jika banyak sekali. Jadi satu kelas itu yang pintar, katakanlah seperti itu hanya dari 32 anak itu yang kemampuannya lebih itu mungkin hanya ada 5, sisanya itu ya kemampuannya biasa aja, Pak. Gitu. Nah, ketika saya mengajar itu menurut anak-anak paham, ketika dijelaskan paham, akan tetapi ketika dia itu mau mengerjakan dan melihat soal, itu anak-anak langsung ngeblank, bingung Pak, cara mengerjakannya gimana. Ketika ditanya tadi paham, akan tetapi ketika dia dihadapkan pada suatu soal, mereka akan jawab, bingung Bu, ini mau pakai cara yang bagaimana. Nah, mungkin untuk kedepannya, saya sebagai guru mungkin akan menggunakan trik-trik khusus kali ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa strategi khusus agar anak itu paham tentang konsep yang kita paparkan. Ya. Mungkin itu sama tidak dengan Bapak Ibu guru yang lain permasalahannya di kelas. Terima kasih Bu Karisma. Jadi memang permasalahan di kelas itu berbagai macam. Dan memang guru itu dituntut untuk mempunyai banyak jurus jitu agar betul sekali Pak. Peserta didik yang tidak paham menjadi paham. Nah, ini kita memanfaatkan tutor sebaya Pak. Jadi 5 anak itu yang paham, dari 32 anak kita bagi menjadi 5 kelompok yang tadi anak-anak kemampuannya cukup baik, kita jadikan sebagai tutornya. Nah, tutor itu bagaimana? Berhasil atau tidak? Alhamdulillah sedikit banyak berhasil Pak. Oh, alhamdulillah. Jadi saya berkeliling ke kelompok-kelompok tersebut, anak-anak, jadi tutor anak yang menjadi tutor itu akan menjelaskan soal-soal yang soal-soal ke anak teman-teman yang lain. Jadi misal tutornya itu kan, tutor itu anak gitu Pak, anak yang nggak paham itu pasti soal-soal yang sangat sulit. Itu pasti nanti langsung bertanyanya ke saya. Jadi urut-urutan. Tutor tidak bisa berarti bertanyanya ke saya. Kalau anak-anak yang nggak bisa itu bertanyanya ke tutor. Luar biasa. Untuk mengefisiensi waktu juga. Tidak sanggup saya menjelaskan secara detail ke 32 anak. Jadi bertahap. Berarti seperti saya tidak sanggup menjelaskan ke 32 guru ini. Semuanya. Pemahaman Bapak Ibu guru juga berbeda-beda. Ya, tutor sebaya itu cocok ini diterapkan. Makanya Pak Ferry juga membuat kelompok Cukup saya rasa masukan Bu Erna. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Terima kasih buat Pak Ferry yang sudah memberikan masukan. Mudah-mudahan nanti ke depan saya terutama jauh lebih baik lagi dalam mengajar. Nanti saya stop sharing Pak Ferry. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama Bapak. Selanjutnya Bapak-bapak monggo. Tadi perwakilan ibu-ibu, sekarang perwakilan bapak-bapak kaum Adam. Silakan. Siapa yang sudah siap? Ada? Atau saya tadi itu ambilnya itu materi SMP itu Pak. Saya kaitkan dengan trigonometri untuk ini. Jadi bukan materi
materi dari modul saya ambil trigonometri, tapi saya terapkan di soal SMP, begitu. Boleh Bu. Oh, Nggih sami kados kula Bu, SMP. nggih. Silakan. Bu Retno mau mencoba? Nggih. Nggih, jadi Pak. Benar, Pak. Keluar. Tidak nampak di layar? Belum. Nah, Putri Wahyuni, bagaimana mikrofonnya bisa? Coba Putri Wahyuni. Halo, bisa Pak? Nah, bisa kan? Ya. Ini Pak, nampak di layar? Oke. Ini penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil satu contoh soal. Seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Ia melihat tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi tiang bendera itu adalah, ini mungkin bagi Bapak Ibu guru yang mengajar di SMA, gitu. Tapi bagi anak-anak di SMP, ini sesuatu yang baru ini. Bagi siswa SMP karena belum dikenalkan dengan trigonometri, maka harus menyampaikan lebih dahulu sedikit tentang trigonometri secara garis besar, kaitannya dengan teorema Pythagoras. Ini tinggi tiang bendera yang ditanyakan. Kita buat sketsa kondisi awal dari soal. Ini sudut elevasinya dari penglihatan peserta didik, kemudian ini jarak anak terhadap tiang bendera 12 meter, dan ini tinggi tiang bendera. Dengan penjelasan begini, karena diketahui sisi di samping, saya pakai begitu Pak, sisi di samping atau batas sudut, dan tidak dicari sisi depan atau sisi sudut, maka dipakai hubungan tangan, bahwa tangan A atau tangan 45 itu sisi di hadapan, sisi hadap per sisi batas ini tadi, sehingga kita mencari tinggi tiang bendera ini, sisi di hadapan sudut per sisi batas. Tangan 45 derajat itu nilainya 1 sama dengan tinggi tiang bendera per 12. Sehingga diperoleh tinggi tiang bendera dari ketinggian sudut elevasi tadi 12 meter. Maka tinggi tiang benderanya 12 meter ditambah tinggi anak. Tinggi anak ini diasumsikan sampai ke penglihatan ya Pak. Itu 155 cm, sehingga tinggi tiang benderanya menjadi 13,55 meter. Itu Pak, yang saya aplikasikan, saya coba tadi terapkan, hubungkan antara trigonometri ketika saya terapkan di SMP. Selama ini kalau tidak pakai ini, kamu pakai itu Pak, perbandingan sisi di depan sudut istimewa. Jadi ada sudut 30 derajat, 45 sama 60. Itu pakai perbandingan sisi di depan sudut gitu itu Pak. 1 kalau 45 itu 1 sama akar 2 gitu Pak. Terima kasih itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, betul. Biasanya kalau di SMP memang belum belajar terkait sinus ataupun tangan, belum ya Bu Retno? Nggih, dereng. Belum. Dereng, Pak. Biasanya mereka sudut istimewa itu, Pak. Sudut istimewa yang dibentuk dari segitiga ya. Segitiga sama sisi itu nanti akan membentuk sudut 60 derajat dan 30 derajat serta 90 derajat. Iya. Kalau yang persegi akan membentuk itu akan membentuk sudut 45 derajat. Terima kasih Pak. Oke.
Dan sebenarnya memang nilai sinus, kosinus, dan tangan memang dari situ awalnya ya. Harusnya nanti kalau Bapak Ibu yang mengajar trigonometri di SMA, itu bisa memulai menjelaskan dari sudut-sudut istimewa pada beberapa segitiga dan persegi ya. Harusnya memulainya dari situ. Ya, terima kasih Bu Retno. Yang lain mungkin ada yang mau memberikan masukan? Atau saya Pak, coba Pak. ya silakan. Lebih ngapunten Bu Retno, pertanyaan saja mungkin karena kita kan sudah sama-sama SMP gitu juga ya, mungkin Bu Karisma tadi juga iya. Yang saya alami ketika menjelaskan yang hampir mirip soal tadi, atau mungkin yang segitiga terus nanti Pitagoras, habis itu dicari salah satu terus nanti kanan kiri dan belakang apa namanya mengingatkan anak bahwa kos itu samping per miring atau sini itu depan per miring kayak gitu kan. Itu kan juga apa itu ada sudah kelas 9 itu sudah juga susah gitu loh. Kalau triknya gini kan, ngapun dan trik atau triknya itu ketika menyampaikan itu bagaimana gitu loh Bu, karena mungkin kan ya sudah lebih trik menyampaikannya seperti itu mungkin. Ya itu kalau pakai yang trigonometri ini kan memang di SMP belum ada tuh Pak. Trigonometri itu belum dikenalkan di SMP, tetapi yang dipakai itu perbandingan sisi dengan sudut-sudut istimewa tadi. Jadi pakainya itu. Ini saya coba misalnya pakai ini ya dikenalkan saja kepada anak, tapi intinya tetap kita sesuai kurikulum kita di SMP masih pakai yang perbandingan sisi tadi Pak. Jadi kalau di depan sudut 45 ya 1 sama pakai akar 2 itu, terus pakai perbandingan senilai itu Pak kali silang nanti gitu. Anak lebih mudah itu mungkin. Nah ini hanya sekedar apa ya? Apa kita istilahnya colong ke rumus SMA sidik gitu Pak. Kita tidak bisa memungkiri karena kenyataan seperti di SD itu belum dikenalkan dengan teorema Pitagoras, tetapi ketika pelajaran SD kelas 6 menghitung tinggi trapesium, itu mau nggak mau anak harus mengenal teorema Pitagoras. Mau nggak mau kita ambilkan, boleh kan Pak? Begitu Pak, terima kasih. Boleh. Kadang itu kan saya juga bingungnya ketika mengerjakan soal yang apa yang agak rumit kayak gitu, terus padahal itu secara materi belum ada gitu loh. Terus akhirnya kita juga agak nyulek dari materi di atasnya gitu. Boleh itu Pak, nggak apa-apa, yang penting anak paham. Mengambil materi dari level di atasnya itu saya rasa boleh, asal bahasa yang digunakan itu sesuai dengan peserta didik kita Pak. Jadi jangan terlalu berat. Bisa dipahami Pak, bisa dipahami sama siswa. Betul. Jangan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Contohnya misal tadi minta tolong ditampilkan Bu Retno tadi yang PPT-nya, saya mau komentari sedikit sudah di close. Oke. Bu Retno, PPT-nya yang terkait tangan alfa, tangan 45 derajat. Halaman, nah ini nih. Samping miring. Oke. Nah, kalau Bu Retno, kita lihat ya PPT-nya di sini, itu tangan alfa itu sama aja dengan sisi hadap dibagi dengan sisi batas ya. Ini mungkin strategi dari Bu Retno untuk menjelaskan sifat dari tangan alfa itu sendiri. Nah, biasanya saya itu menggunakan kata-kata yang rada berbeda, Bu. Jadi kalau kita mempunyai segitiga yang di atas, Bu, yang ini, yang ada gambar segitiganya, slide berapa tuh? Slide 3 ya. Nah, ini kan ada sudut alfa 45 derajat. Oke. Nah, di depan sudut alfa 45 derajat ini saya sebut sebagai depan. Ini depan. Jadi depannya siapa? Depannya sudutnya. Jadi depan 45 derajat itu kita katakan sebagai depan. Kemudian 12 meter ini kita sebut sebagai samping. Sampingnya siapa? Samping dari sudutnya. Nah, yang miring ini kita sebut sebagai miring. Jadi bahasa yang digunakan kepada anak-anak SMP itu depannya sudut,
sampingnya sudut, dan miringnya segitiga. Di depan, samping, miring. Itu ya, Bu. Depan, samping, miring. Nah, nanti kalau misalkan kira-kira mau mencari sin alfa itu apa? Sin demi. Sin demi. Ya, alfa itu sin alfa. Sin demi. Depan sama miring. Depan sama miring. Depan miring. Depan dibagi panjang miring. Demi, depan miring. Demi. Demi. Sin demi. Nah, gitu ya. Ada kami, ada demi, ada desa, ada modul. Nah, itu cara menggunakan bahasa yang tidak terlalu sulit. Depan, samping, dan miring. Ya, bisa sami, bisa desa, bisa medi atau medi-medi gitu ya. Ya, itu masukan, Bu Retno. Terima kasih, Bu Retno. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan, ada lagi mungkin yang ingin menampilkan hasil PPT-nya? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya. Saya, Pak. Silakan, Bu Erna. Sudah kelihatan apa belum? Sudah. Sudah, Ibu. Ya. Ini saya kan tadi bagiannya KB2 tentang fungsi dan juga ada tentang limit ya. Ini contoh soal yang saya bikin, itu sebuah bola dijatuhkan bebas dari ketinggian 12 meter. Menumbuk lantai, kemudian 6 meter. Kemudian jatuh kembali dan memantul hingga ketinggian 3 meter. Begitu seterusnya, sehingga ketinggian setiap pantulan adalah setengah dari ketinggian pantulan semula. Berapakah panjang total lintasan bola sampai berhenti? Nah, ini kalau menurut saya ini termasuk soal HOTS, karena kan siswa itu yang pertama harus bisa gambarnya ketika bola jatuh, kemudian dipantulkan, seperti gambar ini. Perhatikan dan seterusnya. Nah, dari gambar di atas, itu kan kalau kita mau mencari panjang lintasan bola, karena bolanya dari 12 meter, sini berarti 12 meter, terus naik, dipantulkan setengah kalinya, 6 meter. Ini kan terus 2 kalinya, 3 meternya 2 kali, 1,5 meternya 2 kali, seterusnya. Sampai tak hingga. Nah, bentuk ini itu bisa diselesaikan menggunakan limit tak hingga. Jadi bentuk di dalam kurung ini yang 6, 3, 1,5 sampai tak hingga itu bisa dicari dengan menggunakan limit. Oh. Maaf, geometri tak hingga ya. Ya maaf Pak. Tidak sesuai nggih. Deret geometri tak hingga. Mungkin ada. Dari tadi saya ngomongnya limit. Ada deret. Pikirannya limit ke geometri tak hingga. Enggak. Enggak ada Pak. Salah nanti. Sebentar Pak. Salah ambil file mungkin, Bu. Iya, bentar. Pak Ferry, mohon izin bertanya Pak Ferry. Nggih. Cari menunggu Bu Erna terus untuk mencari nggih. Saya itu pernah ditanya oleh siswa Pak terkait dengan soal yang tadi. Pertanyaannya pun logis Pak, ketika disuruh mencari panjang lintasan, itu kan kita menggunakan deret geometri tak hingga gitu Pak Ferry. Nah, anak itu kadang kita kan bisa menentukan, misalkan hasilnya itu 12 meter, begitu nggih. Bu, jari ini tak terhingga, ini ujian bahasa anak nggih. Bu, jari ini enggak tak terhingga. Kok kenapa itu hasilnya kok
sebuah sebuah bilangan yang tentu begitu Pak Ferry. Ini kadang ya pertanyaan itu sebenarnya logis, tapi saya sendiri kadang merasa kesulitan. Mohon masukannya Pak Ferry. Oh, mungkin ada yang mau dia masukkan. Itu dipengaruhi oleh rasionya Bu Erna. Oh, gitu. Nah, tadi kan deret geometri tak hingga itu ada dua kasus, yaitu untuk kasus yang konvergen dan kasus yang divergen. Ya. Nah, kalau kita mempunyai kasus yang konvergen itu ada S tak hingganya karena rasionya itu terletak antara 0 sampai 1. Nah, kasus yang konvergen itu R-nya terletak antara 0 sampai min 1 sampai 1. Tanda mutlak R kurang dari 1, min 1 kurang dari R kurang dari 1. Ya, nanti dibuka lagi. Untuk yang kasus yang divergen, itu R-nya lebih dari 1. Nah, kalau R-nya lebih dari 1, nanti S tak hingganya itu hasilnya tak hingga. Sementara untuk kasus yang R-nya kurang dari 1, atau mutlak itu, nanti S tak hingganya bernilai tertentu. Ya. Contohnya yang tadi. Coba dibuka dulu. Deret geometri tak hingga. Atau mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Saya juga lupa. Pak Ferry, ini mohon maaf, saya memang nyimpennya kok nulisnya limit. Gak apa-apa, Bu. Oke, tapi tadi yang saya simpen, tak cari nggak ada, itu tentang kecepatan sesaat, Pak. Oh, jadi, iya, tentang kecepatan sesaat. Itu kan nanti ada hubungannya sama limit, yang kecepatan mencari kecepatan sesaat. Oh, Ya, mohon maaf Pak, ini tak cari kok. Apa Bu Erna, malah jadi diskusi kita. Jadi nanti dicari. Bu. Ya, soalnya nyimpennya saya limit kok ternyata keluarnya geometri. Ya. Bu Erna double ya ini ya. Iya Pak, kita ada Bu Erna Pak. Bu Erna. Bu Erna. Dua-duanya ya, termasuk teman-teman yang lain. Jadi kalau menjawab pertanyaan seperti itu, nanti dijelaskan deret geometri tak hingga untuk kasus konvergen dan divergen. Untuk yang konvergen itu nilai R-nya, tanda mutlak itu kurang dari 1. Sementara untuk selain itu, berarti lebih dari 1 dan kurang dari min 1 itu, dia menghasilkan S tak hingga yang sama dengan tak hingga. Ya. Jadi, kok bisa ada nilainya? Ya bisa, karena R-nya itu terletak antara min 1 sampai 1. Tapi dia kasus yang konvergen. Sementara kalau nanti punya R yang lebih dari 1 atau kurang dari min 1, ya, min 2, min 3, dan seterusnya, atau 2, 3, 4, dan seterusnya, itu nanti akan menghasilkan S tak hingga yang sama dengan tak hingga, atau kasus yang divergen. Kalau saya nggak salah. Dibuka lagi di bawah Google banyak Bu Erna. Berarti, Pak, S tak terhingga rumusnya itu nggak bisa dipakai Pak, yang A per 1 min R, kalau khusus yang divergen. Untuk yang divergen nilainya tak hingga, Bu. Tidak menggunakan ini. Oh, ngoten langsung berarti tak terhingga ngoten nggih. Oke, nanti dikembalikan lagi ke rumus Sn yang sama dengan A pangkat EA kali R pangkat N-1 dibagi dengan R-1, diselesaikan menggunakan limit. Nah, itu nyambung sebenarnya. Bu Erna Kusmawati tadi harusnya mendapatkan rumus deret geometri tak hingga itu S sama dengan A per 1 min R itu menggunakan limit. Limit R ketika mendekati tak hingga. Oke, Pak. Ya, itu ilmu baru ini Pak. Oke, matur Pak. Terima kasih Pak Ferry atas penjelasannya. Lama nggak ngajar SMA. Nanti kalau saya salah minta tolong dibenarkan. Iya Pak. Terima kasih Pak Ferry. LK sama ini, presentasi.
Oke, monggo lanjut Bapak Ibu. Ada yang mau mencoba kembali? Pak Fandi, silakan Pak Fandi Dwi Nugroho. Dari tadi sepertinya belum. Silakan Pak Fandi Dwi Nugroho atau Pak Triwibowo. Pak Triwibowo, apakah sudah siap? Oke Pak, saya coba dulu Oke, Pak. suaranya nggak dengar. Oh. Sudah terlihat. Oke, mohon maaf Pak, ini ini saya mengajar di SMK. Karena SMK-nya saya ini dekat gunung, jadi ini saya ambilkan untuk luas daerah. Nah, misal ya, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 9 dan sumbu X. Nah, ini kadang kan menurut saya ini dan anak itu ya termasuk soal hot. Kenapa? Karena kita kan harus mencari batas atas dan batas bawahnya dulu, Pak. Dengan menggunakan persamaan kuadrat. Nah, ini untuk mencari batas atas dan batas bawah, tentukan dahulu titik potong kurva pada sumbu X, yaitu Y sama dengan 0, maka X kuadrat min 9 sama dengan 0. Maka didapat X min, dengan cara pemfaktoran kita mendapatkan X min 3, X plus 3 sama dengan 0. Maka X1-nya sama dengan 3 atau X2 sama dengan min 3. Jadi kurva Y sama dengan X kuadrat min 9 memotong sumbu X di titik 3,0 dan min 3,0 dan min 3,0. Nah, untuk mencari luasnya dengan menggunakan integral, yaitu dengan integral yang dibatasi min 3 hingga 3, X kuadrat min 9 dx. Jadi karena ini di batas, di bawah garis X, nah ini seperti ini, maka kita menggunakan min. Jadi min sepertiga X pangkat 3, ini integral dari X kuadrat min 9X, batasnya min 3 sampai 3, min dalam kurung, sepertiga kali 3 pangkat 3, min 9 kali 3, min ini sepertiga kali min 3 pangkat 3, min 9 kali min 3. Jadi min ini 3 kali 3 pangkat 3, 27, kali sepertiga sama dengan 9, min 9 kali 3, min 27, min, ini min 9 ditambah 27, jadi 18, tandanya min, jadi min 18, 36, min 36, karena di sini negatif, maka luasnya 36 satuan luas. Jadi luas daerah yang dimaksud adalah 36 satuan luas. Nah, untuk grafiknya seperti ini, Pak. Kira-kira tadi saya mencoba pakai geografi tapi belum bisa. Mungkin itu, Pak. Mohon bimbingannya dan masukannya, Pak.
Terima kasih. Terima kasih Pak Triwibowo. Mungkin ada masukan untuk Pak Tri? Iya, Pak. Silakan, Pak Arifianto. Oke. Ini masukan aja ya, karena mungkin sama-sama dari SMK. Dari SMK, memang benar ya tadi yang disampaikan bahwa kalau di SMK itu soal seperti itu sudah termasuk soal hot, Pak. Apalagi kalau SMK-nya seperti di saya itu SMK otomotif, hampir semuanya cowok. Memang untuk matematika di SMK setelah ada peraturan bahwa UN tidak menentukan kelulusan itu efeknya sangat besar, Pak. Memang sekarang rata-rata fokusnya lebih ke jurusannya masing-masing. Bisa dikatakan sekarang matematika sudah tidak terlalu penting lagi kalau di SMK. Karena memang sudah tidak lagi jadi syarat ujian nasional itu. Makanya itu membuat anak-anak ini sudah agak kurang semangat lah kalau kaitannya sama matematika, apalagi cowok semua itu Pak, yang otomatis cowok semua, nggak ada ceweknya itu. Makanya soal seperti yang disampaikan tadi mungkin bagi gurunya gampang Pak, bagi gurunya hanya menentukan luas daerah, intinya kayak gitu, tinggal cari batas atas batas bawah, selesai diintegralkan. Cuma bagi siswa yang minatnya sangat kurang ini agak sarepotan Pak. Kalau saya pribadi itu menerapkannya gini, kalau di saya rata-rata anak menurut saya ini kalau diterangkan materi mudah ngomongnya, paham Pak. Tapi kalau dikasih contoh soal bisa, kalau dikasih soal yang berbeda sedikit diganti angkanya saja sudah nggak bisa lagi, itu kayak gitu. Makanya kalau saya terapkannya, saya lebih anggap saja semisal kok 1 bulan itu 1 bab semisal aja gitu. Maka itu bisa saja 1 minggu untuk materi, yang 4 minggu semuanya soal, 3 minggu semuanya soal. Jadi memang lebih fokus ke soal. Jadi materinya sedikit, terus kita terangkan soal mulai dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Kita terangkan semua, kita ajari semua, kita kasih latihan. Pokoknya ya kita drillnya main drill soal Pak. Karena memang mau nggak mau memang seperti itu untuk anak-anak SMK. Alhamdulillah saya dengan model seperti itu lumayan ada peningkatan Pak di soal Pak. Sedikit materi, kalau di SMK kan materinya nggak terlalu banyak seperti anak SMA Pak. SMK itu simple, mungkin kalau di SMA itu levelnya level matematikanya anak IPS itu atau anak bahasa Pak. Lebih mudah. Tidak seperti anak IPA-nya SMA yang susah. Kalau SMK lebih mudah, lebih ke praktek, makanya sedikit materinya saya lebih mengutamakan kita drill soal yang lebih banyak. Kita perkenalkan anak soal dari yang paling susah sampai yang paling mudah Pak, sehingga anak tahu model-model soalnya Pak. Kalau saya seperti itu Pak. Monggo untuk bisa ditambahi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mungkin ada yang mau menanggapi. Pak Kuat Pamuji, silakan Pak Kuat. Saya ngajar di SMP Pak. Tidak SMP? Enggak, dulu SMP Pak. Nggak apa-apa. Bagaimana mengatasi soal-soal yang sulit yang diajarkan di SMP sehingga bisa berbagi informasi kepada teman-teman yang lain? Mungkin lebih tepatnya tutor sebaya Pak. Jadi anak-anak itu kalau untuk tingkat SMP tanya ke gurunya itu masih masih agak-agak malu ya gitu. Jadi mungkin tutor sebaya ya? Enggak. Jadi lebih berani untuk bertanya kepada temannya yang pintar kayak gitu. Dan kalau saya memanfaatkan pengurus OSIS untuk saya didik secara maksimal gitu Pak. Jadi nanti untuk menyampaikan kepada teman-temannya. Oh, ya. Tutor sebaya. Boleh. Oke, terima kasih Pak Kuat. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit Pak Triwibowo tadi yang sudah menyampaikan terkait luas, ya.
Sebenarnya ada cara cepat untuk mengerjakan luas daerah tanpa harus menggunakan integral. Ada yang tahu? Diskriminan mungkin ya, Pak? Oke, menggunakan diskriminan. Rumusnya seperti apa? Diskriminan. Ya, luas sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Ya, maka itu nanti bisa dapat 36 juga, Pak. Saya? Itu mungkin ada apa? Kecualinya mungkin A-nya sama dengan 0 atau B-nya koma 0, itu boleh apa enggak? Ini kan B-nya sama dengan 0 itu. Oh, ABC-nya apakah harus ada atau tidak ya? Iya, iya. Kalau A-nya harus ada, kalau bentuk D harus ada A. Kalau B sama C-nya boleh ada, boleh enggak. Oh, gitu, enggak, Pak. Dan itu juga tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan kasus satu grafik, ya. Satu grafik itu kan sebenarnya ada dua grafik, yaitu grafik sumbu X dan grafik Y sama dengan X kuadrat min 9 tadi ya, yang berada di bawah sumbu X. Luas sama dengan D kali akar D per 6A kuadrat itu juga bisa digunakan untuk menyelesaikan dua buah grafik yang keduanya itu persamaan kuadrat. Nah ya, yang atas dia melengkung ke atas sama yang melengkung ke bawah, itu juga bisa. Nanti dicari lagi di buku, banyak sepertinya soal-soal seperti itu. Itu menjadi referensi ketika menemukan mahasiswa yang memang belum bisa menyelesaikan menggunakan integral. Jadi bisa menggunakan rumus diskriminan. Asalkan D-nya itu lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Kalau D-nya kurang dari 0 bisa nggak? Nggak bisa mungkin, Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau menggunakan rumus luas sama dengan D per akar D kali akar D dibagi 6A kuadrat, kalau D-nya kurang dari 0, bisa nggak? Akar negatif. Akar dari negatif. Pak Saiful Komari, silahkan. Iya, kalau diskriminannya itu negatif, itu kalau di persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu kan berarti tidak ada atau tidak mempunyai arah kayaknya. Nggak salah. Diskriminannya negatif itu. Tidak mempunyai nilai akar itu, akar X1 dan X2 itu. Ya. Tidak mempunyai. Ya. Ya. Yang lain mungkin mau menambahkan. Saya Pak. Ya. Itu jika fungsinya fungsi kuadrat, terus tidak ada batasnya Pak. Itu. Tidak ada batas bawah dan batas atasnya. Itu kenapa? Itu bisa pakai rumus cepat jika bentuknya persamaan kuadrat. Terus itu tidak ada batasnya, batas bawah dan batas atas. Ya, kalau bentuknya persamaan kuadrat, kemudian kita cari D-nya, dan D-nya itu kurang dari 0, apakah bisa kita lanjutkan? Mas Bestari Utami. Gimana Pak? Kalau D-nya kurang dari 0, apakah bisa kita lanjutkan? Tidak bisa. Tidak bisa. Akarnya imajiner. Akarnya imajiner. Baru ingat, akar-akarnya imajiner. Iya. Tidak bisa, akar-akarnya. Iya. Iya Pak, itu tidak kalau bisa di Pak. penyelesaian persamaan kuadrat kan tidak bisa itu. SCD-nya harus cek. Jadi nanti hasilnya negatif kan tidak bisa diambil. Dan itu hasil D-nya harus positif Pak itu Pak. Ya, betul. D-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Sama dengan 0. Sama dengan 0 bisa nggak? Apa Pak? Kalau sama dengan 0 boleh nggak? Nggak boleh. Boleh. Masa ada luas 0 Pak? Luas 0 boleh nggak? Masa ada luas 0?
Masa ada luas nol? Nggak boleh Pak, harus Udah enggak, Pak? Apa mungkin gitu loh? Enggak mungkin, Pak. Boleh, kalau Namanya luas nol, satuan luas. Tetapi kalau syarat tapi tidak menghasilkan luas. Sama dengan nol boleh. Yang nggak boleh adalah hanya sama dengan nol. Ya, kalau hanya sama dengan nol kan dia bukan persamaan kuadrat. Bukan kuadrat. Ya. Yang nggak boleh itu. Kalau D-nya sama dengan nol masih boleh. Luasnya berapa? Ya luasnya nol. Bukannya nggak boleh. Yang nggak boleh itu ketika luasnya negatif. Dan D-nya itu kalau negatif juga nggak boleh. Kenapa? Karena kalau D-nya negatif itu menyebabkan tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Ya. Jadi kurva itu akan berada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Jadi kalau dia berada di atas sumbu X, kurvanya itu akan terbuka ke atas, melayang di atas. Sehingga dia tidak ada perpotongan di X1 dan X2. Sementara kalau kurvanya terbuka ke bawah, itu juga D-nya kurang dari 0. Tidak ada X1 dan X2 juga. Tetapi ada Y. Ada Y, ada juga enggak. Tergantung posisi dari kurva tersebut. Itu tambahan dari saya. Saya sudah lama nggak ngajar SMA, jadi agak lupa-lupa ingat. Nanti kalau saya lupa, minta tolong diingatkan. Satu lagi ya, sebelum saya tutup. Siapa lagi yang ingin menyampaikan hasil? Yang belum mencoba presentasi siapa? Silahkan saya beri kesempatan. Mumpung masih bisa ada waktu, satu lagi orang, silahkan. Oh, nggih, monggo Pak, silahkan. Pak Hamdan Syukron, silahkan. Silakan Pak. Belum bisa Pak, ini caranya Pak. Belum bisa caranya. Nggih. Dicoba. Nggih. Mana ya? Mungkin minta tolong temannya, bisa dibantu. Gitu ya. Pilih your enter screen, Pak. Oke. Terus itu kan nanti ada gambar yang orang kecil-kecil, diklik dulu. Nanti kalau share-nya sudah biru, baru jenengan ke file yang mau dipresentasikan. Bapak Ibu yang belum pernah presentasi menggunakan Google Meet harus belajar ya. Nanti ketika Bapak Ibu diminta untuk ngajar peserta didik secara daring itu sudah familiar, itu tidak ada kendala. Ya, sudah terlihat Pak? Sudah Pak. Sudah. Oh, oke. Ini saya tadi penasaran yang disampaikan jenengan mengenai di KB 3 Pak, yang sudah diterangkan oleh Bu Erna tadi. Tapi di sini soalnya kan yang tadi kan tunjukkan bahwa apa itu namanya persegi panjang akan maksimum ada persegi gitu kan. Nah, ini kan tunjukkan bahwa balok yang mempunyai volume maksimum adalah kubus Pak. Ini. Nah saya ini otak-otak sendiri bingung. Ini jawaban saya benar apa enggak kan belum tahu Pak ini Pak, makanya saya tanyakan. Jawabannya akhirnya. Gini nyari akhirnya. Nah ini ya konsepnya hampir sama dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Erna. Ya, cuman ini kan
mungkin ada beberapa tambahan. Ya, ini saya bacakan aja ya Pak. Ya, ini tadi penyelesaian. Kemarin kan sudah dibuktikan di KP3 di malam. Ya. Terus untuk luas maksimum persegi panjang adalah persegi, yaitu LX itu berarti P kali L atau panjang kali lebar, X kali X kuadrat. Sekarang buktikan luas maksimum untuk sisi lain yang berbentuk persegi panjang, yaitu P kali T dan L kali T, Pak. Jadi kan balok, niku nggih. Jadinya ada panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Yang pertama dibuktikan dulu yang panjang kali tinggi. Ini berarti K sama dengan 2 kali panjang plus tinggi. L sama dengan panjang kali tinggi. Ini K keliling, L luas. Misal P sama dengan X, maka T sama dengan K per 2 min X. Di sini disubstitusikan ke ke rumus luas, maka LX sama dengan P kali T, sama dengan X kali K per 2 min X. Nah, ini T-nya kan K per 2 min X. Terus sama dengan LX sama dengan K per 2X min X kuadrat. Nah, setelah itu diturunkan ini. Diturunkan jadinya K per 2 min 2X. Nah, luas maksimum diperoleh untuk L aksen X atau turunan pertama dari X, dari L sama dengan X sama dengan 0. Sehingga K per 2X min 2X sama dengan 0. Nah, terus 2X X-nya K per 4 akhirnya, tingginya K per 2. Oke, ini 2X sama dengan K per 2. X-nya K per 4. K per 4 nih, sama dengan yang dan. Maka T sama dengan K per 2 min X, Pak. T sama dengan K per 2 kurangi K per 4 nih. Setengah kurangi seperempat jadinya K per 2, setengah K. Nah, ditemukan bahwa T sama dengan K per 4, P juga K per 4. Sehingga P sama dengan T atau panjang sama dengan tinggi. Terus LX sama dengan K per 4 min K per 4 sama dengan X kali X sama dengan X kuadrat. Ini adalah luas persegi. Untuk yang persegi panjang dengan L atau luas lebar kali tinggi. Untuk keliling 2 kali L plus tinggi. L sama dengan, benar ya Pak ya? K sama dengan 2 kali L plus tinggi. L sama dengan, L luas sama dengan L kali T atau lebar kali tinggi. Misal L itu sama dengan X, maka T sama dengan K per 2 min X. Substitusikan ke rumus luas sama dengan LX sama dengan L kali T atau lebar kali tinggi. Terus ini Pak, sama dengan X ya, kali K per 2 min X. LX atau luas K per 2X min X kuadrat, diperoleh L aksen X K per 2 min 2X. Luas maksimum diperoleh untuk L aksen X sama dengan 0, sehingga K per 2 min 2X sama dengan 0. 2X sama dengan K per 2, X sama dengan K per 4. Maka, ini ditemukan T sama dengan K per 2 min X sama dengan K per 2 min K per 4 sama dengan K per 4. Diperoleh T sama dengan K per 4, L sama dengan K per 4. Maka, L sama dengan T atau lebar sama dengan tinggi. LX sama dengan K per 4 min K per 4 sama dengan X kali X sama dengan X kuadrat. Sehingga terbukti untuk balok agar volumenya maksimum, maka haruslah P sama dengan X, L sama dengan X, dan T sama dengan X. X sama dengan X kali X kali X pangkat 3 Pak, itu terus volume kubus Pak akhirnya Pak. Itu gimana Pak? Pembuktiannya seperti itu. Saya kurang begitu ini
apa ya? Ya, mungkin masih- teman-teman yang lain mau menanggapi terlebih dahulu, silakan. Nggih. Ada yang mau mencoba menanggapi? Pak Trisno Susilo Wibowo mungkin ada. Oh, Ibu, monggo Bu. Kalau hemat saya sih tadi Pak Hamdan sudah bagus dia membuktikan P dan L, kemudian P dan T dan L sama T. Hemat saya yang L dan T tidak usah dibuktikan, tidak apa-apa kan dari awal sudah dibuktikan dia kalau P itu sama dengan L. Nah tadi sudah diperoleh T yang pembuktian yang pertama itu kan T juga sama dengan P dan L, jadi langsung saja jadikan kesimpulan gitu Pak, tidak usah buktikan yang kedua lagi. Jadi langsung dibuktikan bahwa P sama dengan L sama dengan T, berarti volumenya X kali X kali X, X pangkat 3, begitu Pak. Hemat saya loh ya. Nggih. Yang lain mungkin? Ada? Tidak ada? Atau bingung? Bingung saya Pak, sama-sama bingung. Sama Makanya saya gini, Pak Hamdan, Nggih, jadi Pak. tadi yang saya sampaikan itu proses pengerjaannya tidak dibawa ke sini ya. Ini kurang tepat. Kurang tepatnya kenapa? Karena kalau ini itu kita lihatnya per perseginya. Oke, iya Pak. Untuk kasus yang tadi saya sampaikan di awal, apakah benar balok itu kalau maksimum bentuknya kubus, itu untuk kasus dalam dimensi balok dan kubus, yaitu bisa volume balok, volume kubus, kemudian luas daerah kubus atau luas daerah balok. Jadi nanti fungsi persamaannya itu dibawa ke arah sana. Jadi ada panjang kali lebar kali tinggi. 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Arahnya nanti ke sana. Bukan dibawa per item, per perseginya dihitung, perseginya lagi dihitung, bukan itu. Kalau itu hampir mirip dengan pekerjaan yang pertama tadi, yang persegi panjang itu maksimumnya persegi, bukan seperti itu. Ada kok tadi yang masuk di pembahasan, mungkin bisa di stop sharing Pak sampaikan. Tadi ada kok. Nggih. Kurang tepat, Pak. Pak Trisno Susilo Wibowo. Ada Pak Trisno Susilo Wibowo? Nggih Pak wonten. Nggih, monggo. Nanti kan menampilkan sebuah balok tanpa tutup, tampak seperti gambar sebagai berikut ya. Nggih, Pak. Minta tolong dipresentasikan, Pak. Nggih. Sekedap mencari, Pak. Nggih. Mungkin seperti ini, nuwun sewu, sampun terlihat nopo dereng nggih. Ya, betul. Diarahnya ke sini Pak Hamdan. Nggih, Pak. Nggih, diarahkannya ke sini. Nggih, monggo silakan, Pak. Nggih, terima kasih Pak Ferry dan Bapak Ibu. Di sini memang saya mengambil materi aplikasi turunan karena pada dasarnya di SMK kami itu sebagian besar siswa tidak memahami atau kurang mungkin ya, kurang memahami kalimat pertanyaan dengan baik. Itu yang perlu digarisbawahi. Lalu yang kedua, tidak mengetahui apakah informasi yang ada pada soal itu cukup untuk melanjutkan ke penyelesaian selanjutnya, dan juga siswa belum memahami bahwa konsep turunan itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Lalu saya mengambil contoh soal ini. Jadi ini menurut saya soal yang sudah termasuk dalam kategori HOTS dan biasanya juga sulit dikerjakan oleh siswa. Kadang kami pun sebagai guru juga sama memerlukan waktu yang agak lebih lama untuk menyelesaikan soal-soal semacam ini. Tampilannya besar, Pak. Oh gitu. Oh nggih. Nuwun sewu, sampun napa dereng niki?
Belum. Ini persentase di bawah ini. Soalnya belum terlihat, Pak. Kecil. Iya. Sudah terlihat digede ya, Pak. Digedekan. Ini Oke, Pak. sudah ya. Oh, ini pakainya Word ya? Mboten. Ini saya pakai PowerPoint, Pak. Ini sudah saya slideshow, Ini tapi kok presentase. oh gitu, nggih sekedap. 68% itu masih. Iya, ininya dibesarin, Pak. Dinaikkan sedikit. Nah, kelihatan. Ya, nah. Sampun apa dereng niki sak menten sampun kelihatan. Oh nggih, matur nuwun. Jelas. Saya lanjutkan. Di sini sebuah balok tanpa tutup tampak seperti pada gambar berikut. Jika kotak itu mempunyai volume 108 cm3, maka agar luas permukaan kotak minimum nilai X adalah, ini bentuk soal objektif. Penyelesaiannya seperti ini. Kita lihat kotaknya di sini di bawah. Coba saya geser agar. Nah, ketika kita memandang kotak balok yang tanpa tutup, otomatis untuk sisinya itu terdiri dari 5. Jadi 1 alas dan 4-nya adalah kotak samping depan belakang di sini. Langkah yang pertama kita nyatakan dulu T dalam bentuk X dengan menggunakan volume kotak berbentuk balok. Jadi karena yang diketahui adalah V sama dengan 108, maka volume balok pada dasarnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya adalah X, lalu lebarnya adalah X dan tingginya adalah T, sama dengan 108. Jadi X kali T sama dengan 108. Selanjutnya X kali X adalah X pangkat 2 kali T sama dengan 108. Lalu kita karena menyatakan T dalam X, jadi T sama dengan 108 dibagi X pangkat 2. Lalu langkah yang kedua, kita menyatakan luas permukaan balok sebagai fungsi terhadap variabel X. Mengapa di sini yang difungsikan adalah L? Karena pada soal, kita kembali pada soal, karena diketahui pada soal agar luas permukaan kotak minimum. Jadi karena luas permukaan kotak minimum yang difungsikan adalah L terhadap variabel X. Seperti yang kita tahu bahwa luas balok itu sama dengan, di sini karena ada 5 nggih, karena ada hanya 5 sisi, jadi di sini ada 4 kotak persegi yang sama, di mana panjangnya adalah X dan lebarnya adalah T. Jadi karena luas adalah panjang kali lebar, di sini X sebagai panjang, T-nya sebagai lebar untuk sisi balok di sini, sisi persegi panjang di sini, maka kita nyatakan bahwa luas 4 balok ini 4 kali X kali T, begitu. Dan untuk luas alasnya itu adalah sisi kali sisi karena berbentuk persegi, panjangnya X, lebarnya X. Atau bisa kita katakan seperti itu. Jadi X kali X sama dengan X pangkat 2. Lalu setelah itu kita peroleh, ya, kita masuk ke substitusikan, maksudnya kita substitusikan T yang besarnya 108 per X pangkat 2 ke dalam persamaan luas. Menjadi 4X kali 108 per X pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Lalu di sini penyelesaiannya adalah 4 kali 108 sama dengan 432. Dan X dibagi X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 1, min 1 maksudnya. Jadi hasilnya adalah 432 X pangkat negatif 1 ditambah X pangkat 2. Begitu. Selanjutnya karena luas permukaannya minimum, maka untuk turunan pertama dari luas terhadap variabel X-nya sama dengan 0. Jadi L aksen X sama dengan 0.
Di sini kita masukkan, kita substitusikan kita turunkan ya fungsi luasnya. Untuk turunan pertama dari fungsi 43 untuk fungsi luas yang besarnya 432x 432 kali x pangkat negatif 1 ditambah x pangkat 2 adalah untuk turunan negatif 1 turun, jadi negatif 1 kali 432 sama dengan negatif 432. Kemudian x pangkat negatif 1 kita dikurangi 1, jadi negatif 432x pangkat negatif 2. Lalu selanjutnya kita turunkan x pangkat 2. 2 turun, berarti 2 kali x. X pangkat 2 ini 2 kita kurangi 1 menjadi 2x pangkat 1 atau cukup kita tulis dengan 2x. Jadi hasilnya negatif 432x pangkat negatif 2 ditambah 2x sama dengan 0. Lalu pindah ruas, 2x sama dengan negatif berpindah menjadi positif karena ditambah 0 ditambah 432x pangkat negatif 2. Jadi 2x sama dengan 432x pangkat negatif 2. Lalu kita kelompokkan variabelnya, di mana variabel x di sini ya, karena x pangkat min 2 di sini adalah kali, pindah ruas sama dengan menjadi pembagian, yaitu x pangkat 1 dibagi dengan x pangkat negatif 2. Dan hasilnya adalah x pangkat 3. Ini kita bisa menyelesaikannya dengan konsep perpangkatan. Lalu selanjutnya 432, 2 di sini perkalian pindah ruas sama dengan menjadi pembagian. 432 dibagi 2 sama dengan 216. Lalu dihasilkan x pangkat 3 sama dengan 216, maka x sama dengan 6. Jadi apabila di soal ditanyakan nilai x, maka nilai x agar luas permukaan kotak minimum adalah 6 cm. Demikian Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Silahkan mohon komentarnya dan masukan untuk saya pada khususnya. Terima kasih. Kurang lebih soalnya seperti itu Pak Hamdan. Jadi ada sedikit perbedaan ya yang diselesaikan Pak Hamdan tadi dengan Pak Trisno. Jadi kalau Pak Hamdan tadi lebih ke perseginya begitu, persegi panjang dan persegi dan seterusnya, itu tidak jauh beda dengan yang kita diskusikan di KB tadi. Nah, kalau Pak Trisno tadi kan lebih diarahkan ke volumenya, panjang lebar kali tinggi, dan luas permukaannya. Nanti banyak kok soal-soal kayak seperti itu. Nanti bisa dicari lagi nggih Pak Hamdan? Nggih Pak, terus Pak nggih. Nggih. Saya rasa cukup nggih kegiatan pada siang hari ini untuk kegiatan penguatan. Mungkin Bapak Ibu akan menyiapkan menu berbuka puasa, saya rasa. Terima kasih. Masih matut, Pak. Masih lama ya? Nggak apa-apa. Harus belanja dulu soalnya. Belanja ngabuburit ya. Saya tuliskan kegiatan pada siang hari ini menuju ke sore. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf jika saya banyak salah kata, karena memang saya agak lama nggak ngajar materi-materi di SMA. Kita saling belajar bersama. Nanti kalau ada kesalahan dari saya, minta tolong diperbaiki. Kemudian mungkin nanti kita akan ketemu kembali di modul berapa? Ketemu saya lagi. Modul terakhir kalau salah, modul 7. Modul 6. Modul 6. Di modul 6, oh ya. 6. Logika matematika. Iya, logika matematika. Nanti bersama saya kembali. Cukup saya rasa, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan selamat berbuka puasa, tetap semangat, jangan lupakan tes formatifnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.